Baik, selamat pagi, selamat datang kembali dalam materi kita untuk mata pelajaran dasar desain grafis. Yang kita bahas kali ini adalah fungsi dan unsur warna. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan fokus fungsi warna. Nanti untuk berikutnya kita membahas unsur warna. Ya, tapi sebelum itu saya berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah ya. Oke, sebenarnya apa itu warna dalam desain atau seni gitu ya. Warna merupakan sebuah elemen dari unsur desain ya, jadi satu elemen dari unsur desain desain ya, desain grafis yang menjadi penarik perhatian. Jadi menarik perhatian yang paling utama. Jadi warna ini merupakan salah satu unsur ya dari desain grafis untuk menarik perhatian ya. Dimana penggunaan warna yang tepat, jadi ada nanti penggunaan warna yang tepat akan berbanding lurus, berarti sejalan ya dengan kualitas citra, keterbacaan dan penyampaian pesan dalam desain tersebut. Jadi warna ini ya merupakan unsur utama ya, menjadi penarik untuk sebuah desain. Nah, selain itu warna ini juga berbanding lurus dengan kualitas desain. Nah, baik dari segi citranya, keterbacaan, kemudian penyampaian pesannya. Itu yang disebut dengan warna. Nah, kemudian warna dalam grafis merupakan komunikasi yang bisa ditampilkan pada tipografi yang kontras. Jenis warna ya, jenis warna yang ditampilkan sesuai dengan tempatnya ya. Jadi warnanya ditampilkan pada tempatnya atau sesuai dengan tempatnya, yang mempunyai maksud dan tujuan dalam komunikasi. Nah, sesuai dengan fungsi informasi, berikut ini akan kita bahas tentang komponen dari warna tersebut. Nah, ada 3 komponen dari warna ya. Yang pertama itu ada komponen cahaya ya, ada komponen cahaya. Nah, cahaya ini ya tampak oleh mata ya, merupakan salah satu bentuk pancaran energi yang merupakan bagian yang sempit dan gelombang elektromagnetik. Jadi tingkat terangnya cahaya biasanya disebut sebagai color temperatur dengan satuan derajat Kelvin. Kemudian yang berikutnya itu ada faktor objek atau benda. Sebenarnya kalau objek tidak pernah memancarkan cahaya ya. Nah, di sini objek sesungguhnya tidak memancarkan cahaya, tapi objek itu bisa memantulkan dan meneruskan serta menyerap cahaya. Nah, misalnya benda warna merah karena sifat pigmen benda tersebut memantulkan warna dan menyerap warna lain. Jadi warna merah itu karena sifat pigmen benda tersebut gitu ya, kemudian memantulkan warna dan menyerap warna lain. Nah, kemudian berikutnya ada pengamat atau observer ya. Pengamat biasanya itu kalau mengamati itu menggunakan apa? Pasti menggunakan mata gitu ya. Jadi mata ini berperan sebagai perekam warna ya. Jadi mata kita sebagai perekam warna. Nah, kondisi warna pada setiap orang biasanya berbeda-beda, sehingga mata manusia itu bisa kita sebut dengan memiliki sifat yang subjektif. Nah, bisa saja warna yang sama kita lihat ya, atau warna yang sama pada satu objek dilihat oleh beberapa orang. Mungkin orang-orang tersebut memiliki pandangan yang berbeda atau persepsi yang berbeda, karena itu tadi sifat mata ya, sifat mata manusia itu bersifat subjektif, tidak sama gitu ya.
Oke, berikutnya selain dari faktor dari warna tadi, ada beberapa fungsi warna ya, fungsi warna dalam desain grafis ya. Nah, ini sangat penting sekali gitu. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nanti kita bahas tentang fungsi warna sebagai identitas, kemudian fungsi warna sebagai isyarat, fungsi warna sebagai psikologis, kemudian fungsi warna alamiah, kemudian ada fungsi warna estetika. Nah, nanti adik-adik sebagai pekerjaannya atau sebagai latihannya, coba kira-kira perbedaan dari setiap fungsi ini apa-apa saja dan berikan contohnya. Itu pertanyaan di mata pelajaran atau topik kita hari ini. Nah, yang pertama, fungsi warna itu ya sebagai identitas. Nah, di sini warna memiliki kegunaan untuk mempermudah orang untuk mengenali identitas suatu kelompok, masyarakat atau sebuah organisasi, bahkan satu negara. Contoh misalnya merah putih, pasti adik-adik langsung berpikiran, oh Indonesia, gitu kan. Jadi ada warna yang menciri khaskan sebuah negara. Misalnya loreng hijau hitam coklat, oh tentara, nah, seperti itu. Atau misalnya mobil merah punya sirine misalnya, misalnya pemadam kebakaran dan seterusnya. Gitu ya. Atau misalnya seragam PNS kan berbeda nih dengan yang lain-lain. Jadi kita tahu bahwa seseorang itu PNS misalnya gitu ya. Nah, ini fungsi warna sebagai identitas. Nah, kemudian ada lagi fungsi warna sebagai isyarat. Nah, ini isyarat ini memberi warna itu nantinya akan memberikan tanda-tanda atas sifat dan kondisi tertentu. Sebagai contoh misalnya warna merah memberi isyarat marah atau berani, sedangkan warna putih sering dianggap sebagai tanda menyerah. Jadi kalau misalnya adik-adik maaf, misalnya adik-adik pernah melihat film, di dalam sebuah film ada mengibarkan bendera putih, tandanya mereka itu menyerah misalnya, seperti itu gitu. Atau misalnya seperti gambar ini gambar ini menandakan danger atau berbahaya gitu. Jadi biasanya ini berbahaya, misalnya rambu jalan, misalnya oh ada tanda seru misalnya seperti ini warna kuning, maka dia berbahaya. Kemudian kalau misalnya stop, berhenti, itu biasanya warna merah misalnya seperti itu. Jadi ada memberikan isyarat-isyarat tertentu. Nah, fungsi selanjutnya ya, kita lihat dari psikologinya. Jadi warna itu jika kita lihat dari fungsi psikologisnya ya, maka warna dapat dikaitkan dengan karakter manusia. Nah, misalnya, jadi warna itu bisa dikaitkan dengan karakter manusia ya. Jadi misalnya di sini ada orang yang mempunyai karakter ekstrovert, tahu ya ekstrovert ya. Nah, karena kalau ekstrovert ini biasanya orangnya terbuka, gitu, lebih memandang keluar daripada ke dalam dirinya sendiri. Jadi dia terbuka. Kemudian orang-orang ekstrovert ini tidak sulit menerima masalah-masalah baru karena cara ya berpikirnya itu lebih mengarah pada segi-segi yang umum daripada yang khusus gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang mempunyai karakter ekstrovert ini lebih senang dengan warna-warna panas dan cerah ya biasanya. Nah, sedangkan orang-orang yang mempunyai karakter introvert, nah, tahu ya introvert ini kebalikan dari ekstra. Yang di sini tadi orang yang terbuka, berarti di sini orang yang tertutup. Nah, orang-orang introvert itu orang-orang yang sulit menerima masalah-masalah baru karena cara berpikirnya lebih mengarah pada segi-segi yang khusus daripada yang umum gitu. Nah, di sini ya warna itu tadi bisa mengkaitkan dengan karakter manusia itu sendiri. Nah, seperti ekstrovert tadi lebih senang dengan warna-warna panas nih dan cerah, sedangkan introvert yang tertutup tadi ya warna dingin dan gelap. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi yang lain dari warna itu sendiri kita lihat dari segi alamiah. Nah, namanya alamiah, jadi sifat objek itu secara nyata ya. Jadi fungsi alamiah, warna itu mampu menggambarkan sifat
objektif maaf, sifat objektif ya secara nyata. Sebagai contoh misalnya hijau untuk menggambarkan daun, rumput, kemudian warna biru biasanya untuk laut, langit dan sebagainya ya. Jadi ini sebagai warna sebagai atau berfungsi sebagai alamiah. Nah, selanjutnya ada lagi fungsi estetika. Nah, estetika ini pandangan ya, atau nilai seninya seperti apa. Nah, warna sebagai unsur mampu untuk mempercantik tampilan visual sehingga menambah kenikmatan atau kenyamanan bagi yang melihatnya. Oke, selanjutnya kita lihat dari karakter warna. Ya, jadi warna itu juga bisa mempengaruhi psikolog orang yang melihatnya, gitu. Jadi orang-orang bisa melihat psikolog seseorang ya, atau seorang psikolog itu bisa melihat karakter seseorang itu dari warna tertentu gitu. Nah, jadi ada beberapa menciri khaskan seseorang berdasarkan warnanya. Contohnya misalnya nanti kita akan membahas mengenai karakter warna hitam gitu ya, karakter warna hitam. Biasanya warna hitam itu kalau kita tahu bahwa warna hitam ini warna paling tua gitu ya, warna paling tua. Nah, ini biasanya memberikan sifat kekuatan gitu, memberikan sifat kekuatan. Nah, selain kekuatan, warna hitam ini juga memberikan sifat kemewahan. Kemudian hitam ini identik dengan kematian, misteri, kemudian anggun, kemudian ada kekuatan gitu ya. Sedangkan kalau warna putih ini biasanya warna putih ini paling terang ya, melambangkan cahaya, bersih, kesucian atau murni, kemudian juga dengan kematian. Sedangkan kalau abu-abu, ini abu-abu ya. Abu-abu biasanya warna yang paling netral dengan kesan yang elegan ya, eksklusif dan futuristik ya. Sedangkan kalau warna merah ya, saya rasa kalau misalnya saya tanyakan ini warna merah biasanya identik dengan apa? Mungkin Anda akan menjawab dengan marah gitu. Tapi biasanya warna merah ini juga melambangkan sifat cinta, gairah, menaklukkan, aktif, panas membara, kekuatan dan peringatan. Nah, sedangkan kalau warna kuning, ini warna kuning ya, warna kuning sinar yang bersifat kurang dalam dan merupakan wakil ya, merupakan wakil dari warna yang lain ya. Misalnya tadi seperti ada tadi kan peringatan, ada mewakili merah, ada sebelum merah ada kuning, misalnya warning tadi ya, atau danger tadi. Nah, kemudian ada biru, ini melambangkan ketenangan ya. Ini melambangkan ketenangan, sifat yang tidak tak terhingga gitu. Dan warna biru ini kesannya ya ketenangan lah, seperti laut dan lain-lainnya, langit dan lain-lainnya, warna biru. Kemudian warna hijau ini biasanya melambangkan atau memiliki sifat keseimbangan dan keselarasan. Nah, selain itu warna hijau juga membangkitkan keseragaman ya, dan tempat mengumpulkan daya-daya baru. Nah, itu kalau warna hijau. Sedangkan warna ungu biasanya identik dengan cantik ya, cantik, spiritual, kemudian misteri dan arogan juga. Sedangkan oranye warna yang identik dengan kehangatan, keseimbangan dan energi. Sedangkan warna coklat ini mengesankan hangat ya, mengesankan hangat, kemudian tanah, kesunyian serta kepercayaan. Nah, itu dia karakter-karakter berdasarkan warna. Jadi adik-adik nanti di sini coba Anda cari kira-kira selain dari 10 karakter warna ini kan ada warna yang lain nih ya, misalnya magenta, kemudian apalagi cyan dan seterusnya, turunan dari warna-warna ini gitu. Jadi adik-adik nanti
boleh cari kira-kira karakter warna-warna tersebut yang tidak ada di 10 warna ini apa, ya. Ini pertanyaan kedua, ya. Nah, saya rasa untuk materi kita di warna ini selesai sampai di sini, ya. Jadi kita membahas masih seputaran fungsi warna itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur warna, bagaimana warna itu terbentuk dan seterusnya, gitu ya. Demikian adik-adik, jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di classroom, ya. Semoga adik-adik tetap semangat belajarnya dan tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih dan selamat siang untuk kita.